lanjut ya. Silakan Bu Risda. Ya, tadi sampai mana ya? Oh iya, sampai peran pendamping PKH. Kenapa seperti itu, Pak? Karena memang yang Rinda lihat ya hari ini, karena Rinda praktisi ya, merasakan langsung Pak, sebagai masyarakat yang memang berjuang sekali gitu ya, untuk menciptakan sadar wisata dan sabta pesona di kalangan masyarakat lain gitu. Karena memang banyak sekali juga hal yang kontraproduktif gitu antara potensi alam yang luar biasa dengan keberpihakan pemerintah, misalkan secara regulasi aja. Tadi kan Pak Asep Saiful Alam ya Pak ya, mohon maaf kalau salah namanya gitu ya, Pak Asep Saiful ya, mohon maaf, menyatakan wah kotor dan sebagainya. Justru yang Pantai Palangpang yang diceritain itu awalnya tidak sekumuh itu Pak. Tapi karena juga itu di sana dibangun villa yang mohon maaf ya, itu fakta lah yang harus ya dan sebagainya yang memang orang yang punya kuasa lah misalnya, sampai kita juga mengedukasi masyarakat agak susah juga akhirnya gitu. Terus banyak hal lah keberpihakan, saya juga takut disebut gibah ya gitu, tapi ya silahkan buktikan sendiri. Kalau saya ya biarkan nanti kalau udah datang ke Ciletuh pasti tahu gitu titik masalahnya ada di mana. Tapi saya bukannya mengesampingkan itu gitu, karena kami melalui menyadari betul gitu bahwa kami sedang dalam sebuah proses gitu. Ini pun saya masih mau malam-malam jam segini juga sebagai ada upaya tanggung jawab gitu Pak. Bagaimana saya harus menceritakan bahwa Ciletuh Pelabuhan Ratu itu sesuatu sesuatu yang menurut saya layak lah untuk diberikan dukungan oleh semua orang. Jadi berpikirnya Pak Haji Dodi mah ya, saya berpikir global itu karena ketika kesejahteraan atau destinasi wisata unggulan ini Sukabumi bisa jadi destinasi wisata unggulan di Indonesia, saya yakin itu juga akan berdampak terhadap Jawa Barat ya secara umum gitu. Kenapa saya juga bukannya tidak prihatin ya dengan kondisi teman-teman di Bali, bukan ya. Memang pandemi itu memberikan dampak yang luar biasa ya. Dampak luar biasa kepada pariwisata. Tapi Sukabumi bisa membuktikan hari ini bahwa ternyata pangsa pasar Sukabumi itu hampir 70% kan dari Jawa Barat ya. Jakarta, Bandung gitu kan, orang yang memang bisa ditempuh oleh jalur darat yang tidak semahal ditempuh dengan jalur penerbangan gitu. Itu yang membuat akhirnya di Sukabumi hari ini pariwisata masih bisa hidup gitu, orang-orang pariwisata. Saya bisa jadi salah satu ketua tour guide di Indonesia yang tidak terlalu pusing mikirin anggotanya gitu. Kalau di yang lain Pak, mohon maaf gitu, ada bahkan beberapa kasus bunuh diri Pak, tour guide yang hidupnya biasanya tergantung mereka dari pariwisata itu tidak punya keahlian dan sebagainya. Itu ada yang sampai kasus seperti itu. Tapi kalau saya alhamdulillah gitu ya, tidak sampai seperti itu karena teman-teman masih jalan gitu, masih banyak yang jalan. Begitu. Jadi dari sisi itu yang ingin saya ceritakan, kenapa ingin saya bawa juga. Saya menarik nih kenapa harus saya ceritakan ke Pak Iwan gitu ya, ke Pak Asep Iwan, kemudian ke Pak Haji Dodi yang sama-sama di jalur Kemensos lah intinya gitu ya, bahwa kalau menurut saya sekarang hari ini PKH itu bukan hanya berbicara tentang penyaluran data saja gitu. Pendamping PKH yang katanya super power Pak, punya kekuatan massa gitu, tapi tidak memberikan dampak apa-apa terhadap solusi gitu. Jadi solusinya kalau menurut saya bukan hanya sebatas bagaimana kita menyalurkan, membuat rekon gitu ya Pak ya, memperbaiki data, bukan hanya sebatas itu saja. Kalau menurut saya bagaimana juga pemberdayaan masyarakatnya itu harus dijalankan, apalagi di daerah-daerah yang ya katakanlah Sukabumi atau Ciletuh gitu. Kita yang harus hari ini saya di komunitas pariwisata makanya bikin sebuah program ya pembangunan pariwisata berbasis pengentasan kemiskinan, itu adalah salah satunya ingin mengajak lintas sektoral gitu dari teman-teman dari sektor lain selain pariwisata. Pariwisata itu adalah ujung Pak, ibarat teh botol ya. Itu kan hanya pariwisata itu kemasan yang sudah siap dijual.
Tapi ketika menanam tehnya gitu kan, memanennya, mengolahnya itu perlu proses gitu. Nah, itu yang harus jadi digarisbawahi oleh semua orang bahwa apa yang hari ini segitu teh Pak, kotor dan sebagainya itu segitu teh mungkin karena apa ya, setelah saya pun merasa gitu Pak, kami tuh udah habis-habisan nih komunitas-komunitas pariwisata ya terutama itu hanya di Sukabumi Pak. Komunitas pariwisata di mana seperti Rifda misalkan ya, saya ketua tour guide di HPI gitu, saya ketua tour guide, kemudian saya sekretaris di kelompok sadar wisata gitu di Pokdarwis gitu. Saya juga bendahara kemarin di Asita gitu. Jadi kenapa harus seperti itu? Karena harus kami menyadari betul hanya kekuatan yang seperti itu yang tidak dimiliki di daerah lain. Kalau di daerah lain antar asosiasi itu kan bersinggungan gitu Pak, saling sikut gitu. Kalau di kami bangun kekuatan berawal dari sana. Supaya apa? Supaya tadi bahwa kami ingin pergerakan itu jujur saja Pak, dengan adanya beberapa geopark lain setelah Ciletuh di Jawa Barat, keberpihakan pemerintah provinsi saja kan sekarang mulai berkurang Pak Oh terhadap gitu. Ciletuh gitu. Ya, terhadap Ciletuh itu sangat berkurang. Sementara untuk menggunakan anggaran kabupaten saja itu pasti nggak akan cukup pengelolaan Ciletuh Pak. Oh, Karena iya. bayangkan kota kalau tahu kota Sukabumi itu hanya 1/3-nya dari Kecamatan Cimas. Kecamatan Cimas itu salah satu dari kawasan geopark, kan kebayang ya Pak ya, Ya. gedenya gimana, kecilnya gimana gitu. Nah, artinya kami menyadari betul gitu bahwa kabupaten saja tidak cukup, sehingga kami mendorong pemerintah provinsi terutama mesti memberikan keberpihakan lah terhadap Ciletuh. Dan kami juga kemarin pada 5 April kemarin bahkan kami langsung menembus ke Pak Sandi Uno ya, ke Pak Sandiaga gitu, ke Menteri Parekraf. Kami memberikan alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Pak Sandi Uno. Kalau kabupaten lain kan mau FGD itu satu sesi itu 11 kabupaten ya, 20 kabupaten. Kalau Sukabumi alhamdulillah 5 April itu kemarin benar-benar itu khusus untuk Sukabumi, khusus untuk mengangkat Ciletuh gitu. Karena Sandiaga Uno ya mungkin itu. ya Pak Menteri itu mungkin tertarik juga gitu ya dengan Ya. potensi wisata. Tapi kan faktanya tim tim Rumah Sandi Uno kan ada timnya, mereka juga tahu di lapangan oh ternyata banyak banyak sekali ya kekurangannya, mereka menyayangkan ya kayak gitu, Iya. jalan masih kurang bagus dan sebagainya gitu. Saya juga salah satu orang atau teman-teman ya, kami tugas berat kami di tour guide Pak, bagaimana peran kami itu harus bisa menutupi gitu Pak, kekurangan-kekurangan tadi yang jalan dan sebagainya itu harus kami tutupi dengan cerita kami yang menarik gitu, edukasi kami bahwa itu tugasnya berat banget Pak gitu, jadi curhat. Iya, iya. Jadi saya sebagai tour guide aja kadang-kadang kami harus mengubah Pak, tugas kami kan mengubah mindset orang yang tadinya, "Ih kotor gitu ya Pak ya, gini-gini," tapi kita mengubah mindset bahwa kami perlu dukungan bahwa hal-hal seperti ini bisa kok, yang kayak yang kotor, yang kayak gitu-gitu bisa diselesaikan gitu, asal pemerintahnya berpihak dan sebagainya. Sehingga kami Iya. terus bukannya mengesampingkan hal itu ya, tapi saya yang saya ceritakan terus kelebihan gitu supaya apa ya, kalau bahasa kerennya sense of belonging meureun ya, Pak, ya, gitu Iya. dari masyarakat Jawa Barat gitu, entah Iya. teman-teman dari Bandung, entah teman-teman dari manapun di luar Sukabumi, memberikan support bahwa, "Oh iya ini sesuatu yang bisa diangkat kok," gitu. Ini bisa memberikan dampak yang luar biasa gitu ketika karena kan sebelum kayak misalkan orang Bogor misalkan ya, orang Jakarta kan sebelum ke Sukabumi ke Bogor dulu gitu ya. Iya. Orang kota Sukabumi ya belanjanya orang Kabupaten Sukabumi kan belanjanya ngabisin uangnya di kota Sukabumi gitu. Jadi banyak banget dampaknya gitu, Pak. Apalagi Mhm. sekarang kan tapi kami juga tidak kecil hati, Pak. Jadi, hari ini, eee, bapak-bapak bisa searching yang kawasan ekonomi khusus di Cikidang, itu 18 triliun, Pak. Jadi katanya sih mau di kayak Amerika dan sebagainya gitu ya. Ya itu sebenarnya Mhm. awal karena kenapa saya cerita, lancar gitu, Pak, saya mungkin bagian dari proses itu kan gitu. Jadi, Iya. tahu betul lah, kawasan ekonomi khusus itu dibangun untuk memperkuat
posisi kawasan Geopark Ciletuh, Pak. Jadi memang Ya. mudah-mudahan lah gitu, mudah-mudahan ke depannya dengan support dari semuanya, proses yang tadi kebersihan yang begitu-begitu sebenarnya kalau menurut saya ya, masyarakat tuh logikanya gini Pak, masyarakat tuh kalau dia udah ngerti bahwa itu ada manfaatnya untuk dia, biasanya mereka Baru sadar ya. sendiri gitu. Nah, itu juga yang kami terapin di PKH hari ini gitu ya. Bahwa kami sedang menceritakan, saya bukan cuma menyeritain ke tamu gitu Pak ya, atau ke orang luar Jawa Barat gitu. Termasuk Justru saya masyarakat pun ya. juga, ya saya ke KPM juga memberitahukan bahwa Bu, kita tuh ada di sini, kita punya potensi Bapak. Karena gini, saya pernah ada rencana gitu kan, karena saya juga dengan PHRI punya hubungan erat gitu ya. Jadi kami juga pengennya Dinsos memberikan support juga ke kami bahwa yang hal-hal semacam pemberdayaan itu teh harus benar-benar didukung gitu ya sama pihak Dinsos. Kenapa? Karena KPM kan juga mereka bisa dibina, bisa dididik gitu ya Pak, UMKM-nya dan sebagainya, banyak banget lah peluangnya gitu. Kalau ngomongin peluang itu hanya saja kan masalahnya adalah di aksi gitu. Berapa persen, berapa orang yang mau berproses melakukan aksi. Kalau hanya wacana kan juga banyak banget gitu ya Pak ya gitu. Tapi memang kenapa saya sampai Pak Asep Iwan bisa ngajak, ayo Pak, ada Pak Haji Dodi nih, ada Pak Asep Iwan nih, saya butuh dukungan gitu, termasuk dari sisi Kemensosnya nih Pak gitu. Saya ingin pemberdayaan itu jadi wacana untuk pendamping PKH gitu. Jadi jangan hanya sebatas pemutahiran, EPKH gitu ya Pak, tapi kita juga tidak peka terhadap lingkungan sosial kita gitu. Jadi kalau menurut saya keberhasilannya PKH itu ketika kan mengubah mindset ya Pak ya gitu, mengubah mindset, mengubah paradigma dari KPM itu gitu untuk segera graduasi mandiri. Kami tuh ditarget kan Pak, sekarang di Sukabumi itu ditarget 30 orang nih gitu per bulan gitu bahkan untuk graduasi mandiri atau setahun lah gitu kan maksimal minimal harus 30 orang. Tapi kan penyelesaian dari graduasi mandiri itu juga harus butuh solusi Pak gitu. Jangan sampai kan menghasilkan ini baru gitu ya, masalah baru gitu dengan graduasi mandiri kalau tidak ada hal yang tadi, kalau pemberdayaannya tidak diperkuat gitu. Jadi berhubungan dengan Ciletuh nih gitu, kami dan kita semua gitu yang berkaitan dengan sosial itu perlu banget, dibutuhin banget gitu untuk mendongkrak yang tadi gitu, mendongkrak kekurangan-kekurangan dan itu menjadi sebuah kelebihan gitu. Banyak lagi Pak Haji Dodi, apalagi saya belum nyeritain Megalodon Pak. Jadi yang terbaru tadi saya kepotong Megalodon. Apa tuh? Jadi Megalodon itu hiu raksasa putih Pak. Jadi hiu raksasa putih di zaman purba. Ternyata sekarang di daerah Surade itu adalah daerah Pak di mana hiu-hiu itu mati. Ya, di Surade Pak. Gitu, di Desa Gunung Sungging. Jadi sekarang penelitian terbaru itu pun juga dunia sangat tercengang Pak, ahli-ahli geologi dunia. Mereka tercengang Pak. Jadi si hiu-hiu itu matinya tuh di sana Pak, di daerah laut purbanya Jampang. Megalodon itu bukan isu Indonesia lagi Pak, di dunia itu hanya ada di situ. Iya, hari ini kan penelitian Megalodon sudah punah dan sebagainya, tapi mereka nggak tahu punahnya tuh di mana gitu Pak, matinya tuh mereka di mana. Dan sekarang fosil-fosilnya itu mereka ada Pak di sana. Kemarin saya terakhir seminggu, 2 minggu yang lalu itu ada Megalodon. Kalau misalkan dalam keyakinan Islam kan ada, kalau saya ya dikaitkan dengan interpretasinya gitu ya. Dulu kan ada riwayat ya Pak ya, Nabi Yunus dimakan ikan gitu, yang tidak meninggal. Kalau logikanya Pak, kalau ikannya memang kan itu ukuran ikannya tuh hampir 30 meter kan Pak panjangnya. Jadi ya wajar mungkin ya segede gitu mah nggak akan meninggal juga ditelan hidup-hidup ya mungkin gitu ya gitu. Ya itu terjadi Pak, dan itu fakta ilmiah ya. Itu yang ditemukan hari ini itu masuk kawasan Geopark Ciletuh Pak. Itu kan Surade kecamatannya masuk dalam kawasan Geopark Ciletuh.
Dan jadi fenomenal juga hari ini gitu, dari museum geologi dan sebagainya mereka langsung turun tangan Pak membangun museum megalodon di sana. Artinya gitu. yang kenapa saya harus ceritain itu gitu, karena oh ternyata Allah tuh ngasih yang luar biasa. Wajar dong kalau saya bilang Sukabumi benar-benar luar biasa gitu ya Pak. Dan itu harusnya jadi kebanggaan Jawa Barat karena di Indonesia aja tidak ada Pak. Di dunia itu hanya ada satu di sana, di Surade gitu. Tempat punahnya atau tempat matinya hiu megalodon itu karena terbukti dari ya fosil-fosil gigi yang ditemukan di sana Pak. Banyak banget lah Luar gitu. Jadi biasa ya. memang iya gitu. Jadi saya sih selalu bersemangat Pak untuk menceritakan ini. Di samping kekurangan, oh jelas Pak, kalau sadar wisata jangankan gitu ya Pak, mohon maaf sekelas Bali aja juga kan pinternya Bali itu di-guide Pak. Di-guide, Iya. jadi mampu mengarahkan jalan gitu yang tidak ada sampahnya mereka lewat gitu. Padahal mah sama aja namanya pengelolaan ya Pak ya. Indonesia mah kayaknya hampir sama masyarakatnya gitu ya. Hanya saja dalam tata kelolanya Bali sangat pinter gitu Pak. Berbeda masih dengan di wilayah kami lah gitu yang masih belum punya jalur khusus wisata kan gitu ya Pak ya. Mana jalur ekonomi, mana jalur wisata, belum ada regulasi kaitan dengan sudah ada regulasi pun juga penerapan regulasinya ya akhirnya dibiarin gitu. Padahal udah jelas misalkan di situ nggak boleh dibangun gitu ya Pak. Itu kan sepadan pantai jelas lah gitu ya, undang-undangnya juga jelas gitu kan. 100 meter misalnya dari sepadan pantai kan nggak boleh bangun gitu Pak. Tapi ya kenyataannya memang penegakannya masih belum gitu. Itu adalah fakta gitu, fakta yang ada di kami. Tapi selebihnya saya yakin Ciletuh Pelabuhan Ratu yang sudah diakui sebagai warisan dunia suatu saat akan menjadi kelas dunia gitu Pak dengan support dari berbagai pihak lah. Insya Allah. Makanya saya minta bantuan, mohon support dari sisi Kemensosnya supaya meneriakan bahwa pandemi PKH hari ini harus berbicara pemberdayaan gitu Pak. Gitu. Iya. Jadi bukan hanya berbasis data saja gitu. Data memang penting ya Pak ya gitu, tapi saya pikir juga mereka harus mulai kami Aksi gitu pemberdayaannya. pemberdayaan. Gitu Pak. Oh enggak Pak. Saya jadi banyak ngomong, maklum Pak guide. Nggak apa-apa, justru lebih banyak informasi yang saya dapat, jadi saya lebih paham tentang Ciletuh. Nah, karena ini kaitannya dengan Kemensos ya, Pak Iwan, Pak Asep, mungkin kita juga harus mulai, saya kira, aspek-aspek pemberdayaan seperti UEP, KUBE, PKH, kita lihat dari dampak pariwisata yang tadi diceritakan. Karena dengan pariwisata tentu akan memberdayakan masyarakat. Ya tentu dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat, saya kira Pak Iwan, saya, Pak Asep nanti harus ke sana dalam rangka Kemensos gitu. Artinya pengkajian aspek pemberdayaan. Bagaimana membuat satu konsep baru yang datangnya dari Balai Bandung tentang dampak wisata Ciletuh terhadap pemberdayaan masyarakat miskin, kira-kira begitu. Kira-kira cari model-modelnya seperti apa lagi, seperti itu. Saya kira perlu kita diskusi Pak Iwan, Pak Asep ya, supaya nanti kita punya judul laboratoriumnya, misalkan Ciletuh, bagaimana pemberdayaan para miskin pada dampak pariwisata, supaya terjadi satu mindset yang baik dalam merubah kesejahteraan para miskin begitu Pak Asep. Kira-kira begitu Bu Rizda. Pak. Baik Pak Haji, memang ini sejalan dengan edisi sebelumnya. Kalau bicara pemberdayaan memang partisipasi, bagaimana bottom up, tapi sebaliknya harmonisasi sinergi itu memang kalau kemarin Bapak cerita ya trilogi pembangunan kalau dulu. Mudah-mudahan ini jadi sebuah tantangan ya untuk kita semuanya. Contoh misalnya, mudah-mudahan suatu saat
kebetulan kan putra daerah Sukabumi itu banyak sekali itu di Kemenkes tuh. Ada Pak Marzuki, bagaimana para Ya, Pak Marzuki, Pak ya, Sugeng, Pak ya, bagaimana semuanya pejabat tuh. para mahasiswanya turun ke lapangan, karena konsep sabta pesona ya kalau dulu tetap kaitannya itu adalah kepada kesadaran diri untuk dan bagaimana potensi alam dengan sebuah kekuatan kebersamaan. Nah, yang menariknya memang suatu saat dan insya Allah ini Risda bisa memainkan peran di mana pemanfaatan, kalau istilah kita tuh Pak, pemanfaatan sistem sumber ya. Saya yakin bagaimana kalau kita kan menyebutnya SKS ya, bagaimana Karang Taruna setempat misalnya terbentuk keterpanggilan yang sama. Nah, negosiasi kompromi memang ini harus ada pertemuan-pertemuan yang lambat laun. Kalau Pak Haji masih ingat kalimat naik meeting forum, diciptakan ataupun tidak diciptakan, masyarakat itu pasti akan bangkit, menemukan jati dirinya. Jadi konsep kenapa dan mengapa Pak Karno misalnya tadi kan dibahas ya, walaupun gagal direkam nggak apa-apa. Pak Karno aja sudah visinya menembus batas kalau ibarat almarhum ya, puluhan tahun dong bisa menjangkau ke depan. Nah, putra daerah setempat dengan potensi dan kewenangannya masing-masing, bagaimana mempunyai perikatan, mempunyai tuh kan sampai lupa nih dihidupkan, mempunyai kesamaan visi dan misi. Nah, ini menariknya ada dua memang pola yang bisa dikembangkan, ya bisa saresehan. Pak Haji masih ingat mungkin ya, sahabat kita almarhum bagaimana dong ngojor ya dan pesonanya, karena alam itu selalu suka tidak suka, ini konteks narik tamu itu dengan budaya itu ada identik seni ya, misalnya bagaimana seni itu juga bangkit seiring dan sejalan. Maka keterpanggilan yang tadi disampaikan putra daerah yang sudah merantau tuh ya, tiba-tiba ada ekonomi yang lebih, membuatlah tempat-tempat, membuatlah apa tadi home visit atau istilahnya guest house lah apapun namanya. Tapi pertanyaan yang memang akan terus dikembangkan adalah tuh, saya jadi ingat tuh Pak Haji kan anaknya alhamdulillah ya, anaknya di NHI punya make to manage, bagaimana orang bisa ke Sukabumi. Maka pendekatan kultur, cerita budaya, cerita masa lalu, cerita masa kini, saya jadi trigger tuh ada momen yang memang bisa diciptakan Pak Haji, walaupun ini wilayahnya pariwisata. Pelabuhan Ratu model pemberdayaannya Pak Iwan. Enggak, sebelum ke pemberdayaannya, nanti ke pemberdayaannya. Yang pertama ada momen-momen dulu. Momennya contoh misalnya pengertian momen itu ada tahunan. Ada tahunan dibukalah, bisa festival bentuknya, bisa saresehan ya. Karena pemberdayaan itu akan beriringan. Kita kan konteksnya bagaimana pariwisata itu ada kesadaran diri dulu dari masyarakat setempat. Diciptakanlah momen-momen tahunan misalnya apapun namanya dan akan terekspos dengan sendirinya. Nah, Kuningan sudah berusaha. Mudah-mudahan suatu saat kita ketemu dengan pemangku kepentingan, karena kalau masyarakat itu sudah pasti beriringan. Pemberdayaan itu akan beriringan kalau dengan wisata, kalau diciptakan momen-momen tahunan. Istilahnya apa ya? Ciptakanlah Pak Iwan, kita ciptakan Pak Iwan. Boleh. Kita ciptakannya begini misalnya Ji. Contoh di kalangan haji kan, haji punya komunitas, ya. Saya punya komunitas. Pengertian menciptakan itu tetap ada dua, Ji. Nah, kalau saya selalu ada dua, bottom up. Bottom up itu kekuatannya partisipasi dan kita memposisikan diri bisa dua, yaitu inisiator. Singkat cerita bagaimana 50 orang bisa ke sana. Itu sudah ada di pikiran Pak Haji dengan saya. Tapi saya cenderung bagaimana penguatan energi ini kepada partisipasi. Saya cenderung menciptakan dulu momen, misalnya contoh misalnya ya. Contoh bagaimana
semua tagana itu bisa di sana dengan kemah bakti kayak apa namanya. Contoh lagi bagaimana TKSK mempunyai event tahunan di sana, entah kemah bakti dan sebagainya. Itu yang sifatnya dari eksternal, Ji. Tapi yang saya inginkan dulu, karena bagaimanapun Risda sudah berusaha kan, untuk eksternalnya Pak Haji bagaimana dengan saya menciptakan keterpanggilan sistem sumber dulu, terutama dari pemangku kepentingan. Nah ini kita cobalah nanti. Tetapi bagaimana momen itu juga, saya selalu kalau masa lalu saya di yayasan atau dimanapun, saya selalu menciptakan momen itu dasarnya hari besar pahlawan atau yang akan kita hadapi misalnya 20 Mei ada kebangkitan nasional. Nah, momen-momen ini bagaimana supaya teriring? Maka ada lomba puisi, ada lomba apa. Nah, ini bisa diciptakan di sana sehingga ada kalender tahunan. Nah, kalau istilah saya itu ada kalender tahunan yang potensi setempat bermusyawarah, bermufakat. Akan ada agenda tahunan apa di sana. Sehingga konsep sabta pesona, sadar diri, itu lambat laun menjadi sebuah kekuatan, dan pemerintah insya Allah dengan ada momen-momen itu, karena pemerintah itu ya memang kita juga orang pemerintah misalnya, dia itu akan ada hal-hal seperti itu kalau ada gerakan dari bawah, bottom up. Menurut saya itu dulu, Ji. Kalau Haji ada konsep lain silahkan. Ya, kalau saya dari balai dulu lah, dari kita dari Widya Suara, dari Peksos, ya, supaya ada dua kaki lah antara sebagai ASN-nya negara gitu kan, sama tadi partisipasi komunitas. Nah, kita ciptakan dulu Pak Iwan, apapun judulnya, kita ke sana bikin judul apa yang tadi sampaikan seperti saresehan atau apa gitu ya, untuk diskusi-diskusi kecil tapi atas nama balai besar gitu. Bisa Pak Iwan, saya kira walaupun lah mengenai hal-hal lainnya kita bisa diskusikan itu. Yang penting kita gerakan dari kita dulu, Widya Suara dan pekerja sosial, lab, Peksos, dan penyuluh. Nah, ke sana saja kita kumpul dengan teman-temannya barista dan termasuk dari para wisatanya. Nanti dinas sosialnya kita undang, hayulah kita bikinlah Pak Iwan. Ya, supaya lebih mengerucut. Oh memang. Ya, memang salah satu aksi adalah selalu dari diskusi FGD seperti ini memang happy endingnya ke diri kita dulu, Ji. Karena orang lain itu akan. Saya selalu mengatakan Indonesia merdeka itu hanya 7 orang, walaupun diawali oleh 29 orang misalnya ya. Nah, bagaimana kekuatan kita, walaupun awalnya dari dialog, bagaimana ada dan dijadikan desa binaan. Nah, itu kalau konsep di lab ya, itu kita perlu komunikasi yang lebih mendalam. Tapi iya, Bapak, nah motong dulu Pak Asep Iwan. Ya. Jadi gini, kenapa Rida ya kemarin mulai per April itu Pak bikin kemarin yang Rida ceritain ya bahwa KPM itu sekarang dia harus punya satu rumah, dia harus 10 pohon kan gitu, 10 entah pohon, entah tangkal gitu Pak, yang pasti entah pohon cengek lah, entah pohon tomat, dan kita akan terus tingkatkan itu sampai 20, 30 gitu sampai mereka kita akan juga mudah-mudahan ya gitu teman-teman banyak yang sudah belajar hidroponik, saya juga akan narik itu gitu supaya memberikan pembelajaran ke KPM kami gitu. Kenapa Rida menciptakan itu gitu di sini Kecamatan Cisolok terutama pendampingnya sudah bersepakat untuk melakukan pemberdayaan karena sebagai buat jadi alat kontak gitu Pak, teman-teman dari Kementerian Sosial dari mana supaya mereka punya alat kontak. Memang awalnya adalah tentang sosial kan gitu ya Pak. Tapi sebenarnya Rida sedang mendorong ketika tadi kemarin gitu Pak Haji Dodi misalkan menyampaikan sudah terbayang di Rida bahwa
ketika bapak-bapak, ibu-ibu datang mengunjungi ke sini kan mereka akan menginap, mereka akan makan kan gitu ya Pak. Nah, itu yang akan Rinda dorong untuk jadi kampung wisata nantinya gitu, kampung wisata, desa wisata. Tapi yang dikunjunginya gitu, destinasinya adalah kaitan dengan sosial kan gitu ya Pak. Jadi pembangunan pariwisata berbasis pengentasan kemiskinan tuh itu yang kami maksud Pak. Jadi kami sekarang di pendamping PKH-nya menciptakan dulu nih alat kontaknya supaya teman-teman dari Kementerian Sosial dari mana untuk berkunjung itu kan harus punya alasan dengan kesosialannya juga kan gitu ya Pak. Tapi di sisi lain sebenarnya kami ingin mengangkat juga bahwa ini berada di kawasan pariwisata, ini berada di kawasan geopark gitu kan. Nah, itu yang akan kami sandingkan dalam sebuah paket wisata, tapi dia sebenarnya kita itu mau ngedorong pariwisatanya gitu, tapi yang kami angkat dari sisi sosialnya dulu supaya minimal kami dikunjungi gitu. Itu sudah jadi wacana, bukan jadi wacana Pak, sudah jadi program di Kecamatan Cisolok tuh. Tapi kalau Bapak tadi menyampaikan misalkan desa binaan dan sebagainya itu akan sangat luar biasa sekali Pak. Karena kalau hanya mengandalkan, mohon maaf, kabupaten gitu Pak Dinsos, kami memang benar-benar untuk ngurus 47 kecamatan mungkin ya Pak ya. Jadi banyak nggak keurusnya gitu Pak. Jadi benar-benar harus supportnya dari luar gitu. Kami itu mencari support dari luar gitu. Kami akan sangat senang sekali kalau misalkan dari balai misalkan punya desa binaan di kami. Dan 2012 Pak Rinda alhamdulillah ya gitu qadarullah jadi dapat penghargaan jadi pemuda pelopor Pak. Penghargaan dari gubernur waktu itu 2012. Jadi mulai dari situ juga sebelum ke pendamping PKH sih waktu itu. Jadi sudah Pak, sudah berapa bulan jadi pendamping PKH. Saya kabur Pak sehari diklat dari Bandung. Aduh kok saya jadi curhat ya. Gara-gara pemuda pelopor nasional Pak harus ikut seleksi. Aslinya saya bukan sehari sih, semalam Pak. Karena paginya harus menemui tim asesor. Saya bingung Pak, di satu sisi saya harus menyelesaikan tugas saya sebagai pendamping PKH gitu ya. Di satu sisi saya juga harus ikut itu karena jadi bukan apapun yang sekarang saya lakukan bukan kan orang takut ya Pak dengan predikat double job. Kalau tidak enggak Pak, karena multi job gitu ya Pak ya. Jadi tidak ada di SK gitu peringatannya. Yang SK kan double job ya, kalau multi job nggak ada gitu Pak. Jadi kalau saya sih nggak ini Pak, nggak takut justru dengan predikat double job. Orang mengatakan apakah saya punya waktu untuk PKH sementara saya di pariwisata. Kalau saya sih gampang ya, tinggal lewat PKH saya gitu. Apakah PKH saya terbengkalai atau enggak gitu, apakah pertemuan P2K2-nya dijalankan atau enggak. Saya berusaha untuk karena itu adalah sudah jadi panggilan jiwa kali ya Pak ya gitu, bahwa saya justru melihat di satu sisi gitu Pak, dua kehidupan yang berbeda antara pariwisata dengan sosial itu. Padahal sebenarnya itu sangat berkaitan erat. Tapi seolah-olah ada sekat gitu, ada sekat pemisah. Padahal itu tuh sangat berdampak, berhubungan sekali gitu. Ya gitu. Jadi saya merasa harus bahwa ya mangga orang mengatakan saya double job di organisasi atau saya tidak digaji Pak, benar-benar murni ini adalah pengabdian masyarakat saya gitu, karena kepedulian saya terhadap Sukabumi gitu, terhadap masyarakat di sini justru karena paham betul berapa data kemiskinan kan gitu ya Pak, paham betul ketika saya turun ke lapangan ke ibu-ibu mereka mengeluh bagaimana sulitnya ekonomi mereka, sementara di satu sisi gitu kami punya kekayaan yang luar biasa. Itu kan kayak dua hati yang nurani yang bertentangan ya Pak, di satu sisi seperti ini, satu sisi seperti ini, sehingga saya terpanggil untuk bahwa ini bisa loh gitu, ini bisa bahwa pariwisata itu bisa dipakai sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan gitu, dan itu faktanya sudah jelas. Meskipun memang hari ini dilanda pandemi, tapi saya yakin bahwa pandemi ini usai, pariwisata akan kembali menjadi lokomotif ekonomi di Indonesia gitu Pak. Jadi terima kasih support-nya. Mudah-mudahan saya yakin bapak-bapak lebih paham nih gitu apa yang akan dilakukan gitu. Kalau saya hanya menceritakan saja gitu bahwa ini yang terjadi di lapangan, ini yang kami punya, ini potensi sosial yang kami punya, ini potensi pariwisata yang kami punya. Saya yakin itu akan
terpikirkan ide-ide cemerlang dari bapak-bapak gitu Baik, untuk Risda. membantu saya gitu Pak. Terima kasih. Mungkin penutup dari saya, nanti boleh dari Pak Haji ya. Pertama, jikir, pikir, ukir itu sudah melembaga kepada siapapun yang terpanggil, sehingga kalimat sahabat saya dan kalimat saya juga masa lalu menembus batas yang tidak mungkin menjadi mungkin itu memang karena ridhonya. Kalau edisi 1 kita bicara integritas, tetap ada konsep, ada komitmen, ada komunikasi, ada kemitraan dan kapabilitas. Untuk Lisda, misalnya kalau nonton bagaimana Teja pun sama di Pontianak, mengikhlaskan diri untuk dan bagaimana tempatnya digratiskan untuk bimbingan komputer misalnya. Sebaliknya Rizda lebih fokus bagaimana menghidupi dunia wisata yang suka tidak suka, Bapak suka ngomong begitu, akan berdampak kepada ekonomi kerakyatan. Masih ada tuh waktu 3 menit lagi. Bagaimana ekonomi kerakyatan ini tumbuh kembang? Maka kalau ngambil kalimat Pak Haji Dodi itu jejaring komunikasi dari 5K itu. Mudah-mudahan dan insya Allah menjadi komitmen saya Pak Haji Dodi. Bagaimana sejam ini, bahkan kita gagal 2 kali nih. Bagaimana menjadi sebuah komitmen dan konsisten. Paling tidak dari Rizda, termasuk dari saya, dari Haji Dodi. Bagaimana titik awalnya tetap Sukabumi dibesarkan oleh masyarakat Sukabumi. Tapi bagaimana kita juga terpanggil, karena ada juga kalimat asah, asih, asuh. Itu bawaan kalimat Prabu Siliwangi. Saya kira dari saya itu, jangan khawatir, dan insya Allah Pak Haji Dodi saya akan berproses. Ya, untuk penutup Pak Haji Dodi silahkan. Yang jelas komitmen itu ada 2, ada yang perikatan, ya legalitas. Saya berusaha menembus batasnya yang informal dulu sebelum menembus yang kelembagaan. Silahkan Pak Haji, masih ada beberapa menit lagi menyampaikan happy endingnya. Baik, apapun hadir harus berarti. Nah, kita sebagai ASN, apalagi saya seorang pekerja sosial, Pak Iwan juga seorang wijaya suara, juga praktisi. Saya kira ini momen yang baik untuk membicarakan hal-hal yang baik, terutama menyangkut program Kemensos. Nah, kita bisa memulainya dari kita, terutama dari Balai Besar Bandung. Tidak apa-apa, cara itu negara punya cara, kita juga punya cara, walaupun caranya dengan teman-teman dulu gitu, kesamaan berpikir. Nah, kita bikin aksi di Cisolok gitu aja. Di Cisolok bikin apa? Nah, ayo kita berangkat ke sana, sharing bagaimana. Tapi kan kalau atas nama balai dan Kemensos tentu dampaknya beda. Ibu Rizda, orang pariwisata, orang dinas, nah itu jadi momen yang bagus kalau menurut saya. Apapun judulnya, ayo kita lakukan. Terima kasih. Pak Asep Iwan, acan aya suaraan masih ke mute. Baik sahabat AIS 3665, alhamdulillah kegagalan berulang-ulang, mudah-mudahan kesuksesan yang tertunda. Tak ada yang tak mungkin dengan ridhonya. Kalimat Haji Dodi, Rizda, dan saya. Mudah-mudahan niat baik itu akan membias kepada niat kita bersama. Terima kasih, sehat selalu, insya Allah, dan mudah-mudahan ya, antara Mei dan Juni lah, insya Allah saya bisa ke sana dengan Pak Haji Dodi. Ya mudah-mudahan kalaupun tidak bisa membawa orang banyak, paling tidak kita silaturahmi. Terima kasih Pak Haji, sehat selalu ya, Rizda juga jangan. Pak Haji Dodi, Rizda izin minta nomor handphone Pak. Ya nanti saya kirim nomor handphone Pak Haji Dodi. Kalimat penutup di saya mumpung ingat satu nih.